Sung Jinwo menetapkan ambang batas keanggotaan untuk Cha Hain, yaitu mengalahkan prajurit bayangan yang telah ia persiapkan dengan cermat untuknya. Dia bahkan melengkapi prajurit bayangan itu dengan pedang panjang Raja Iblis kelas S. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Pertarungan akan segera meletus, dan setiap ayunan pedang panjang oleh prajurit bayangan akan melepaskan badai cahaya. Sementara kecepatan menghindar Cha Hain sangat cepat. Setiap kali, dia nyaris menghindar tepat pada saat pedang itu hampir mengenainya. Benturan intens mereka bahkan dirasakan oleh presiden yang bekerja di gedung terdekat. Dia berjalan ke jendela, bertanya-tanya mengapa lampu menyala di gym padahal tidak ada yang memesan tempat itu hari ini. Dia dengan cepat meminta asistennya untuk menghubungkan ke pengawasan internal gym. Ketika dia melihat Sung Jinwo dan Cha Hain saling berpelukan, dia segera teringat adegan ketika Cha Hain diselamatkan. Apakah ini pasangan muda yang sedang bercanda di gym? Dia tidak terlalu memperhatikan dan mematikan pengawasan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang mengguncang tanah, dan dia berseru betapa energiknya anak-anak muda. Sementara itu, di gym, Sung Jinwo melihat dengan terkejut saat prajurit bayangan tertanam dalam di dinding oleh pukulan Cha Hain. Pada saat ini, Cha Hain belum merasa puas dengan pertarungan tersebut, dan menyatakan keinginannya untuk bertarung dengan makhluk panggilan terkuat Sung Jinwo. Sung Jinwo menyadari semangat bertarung Cha Hain yang tinggi, jadi dia memanggil Beru dan menginstruksikannya untuk mengalahkannya tanpa melukai Cha Hain, sambil melihat Beru memancarkan aura yang kuat. Cha Hain terkejut. Sung Jinwo ternyata telah mengalahkan makhluk seperti itu. Saat dia merenungkan hal ini, Beru sudah muncul di belakangnya tanpa suara. Namun, seperti sebelumnya, dia tidak akan terjebak oleh trik yang sama dua kali. Kali ini, Cha Hain mengambil inisiatif dan mengayunkan pedangnya ke belakang, tetapi Beru menangkap pedang panjang itu hanya dengan cakanya. Untuk membuat Cha Hain menyadari perbedaan di antara mereka, dia mengangkat cakarnya yang tajam dan melancarkan serangan sengit pada Cha Hain. Setelah nyaris menghindar beberapa kali, Cha Hain menggunakan keterampilannya, tarian pedang. Dalam sekejap, bayangan pedang emas menebas ke arah Beru, tetapi tak disangka, bayangan pedang itu menghantam cantang keras Beru tanpa menimbulkan kerusakan. Bahkan pedang panjang Cha Hain hancur berkeping-keping. Dia tidak menyerah dan menggunakan sisa sihirnya untuk melepaskan keterampilan pedang cahaya. Itu adalah serangan dari Cha Hain yang sepenuhnya memicu naluri Beru. Pada saat itu, sebuah perintah melintas cepat di benak Beru, perintah yang dia terima dari Ratu Semut saat lahir, yaitu untuk mengeliminasi musuh. Mata Beru berubah sepenuhnya menjadi merah darah saat dia menangkap cakar tajamnya, berniat untuk menghabisi Cha Hain. Tepat pada saat kritis, Sung Jinwo turun tangan tepat waktu dan menangkap cakar Beru. Pada saat itu, Beru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan berlutut di tanah seperti anak kecil, memohon pengampunan dari Sung Jinwo. Sung Jinwo menghela napas. Sung Jinwo menyatakan tidak perlu melakukan itu untuk bergabung dengan guildnya. Melihat Cha Hain menundukkan kepala, Sung Jinwo bertanya, apakah kamu tertarik pada aku? Cha Hain menatap ke atas dan mengakui bahwa dia memang tertarik. Sementara itu, di biro pemburu, Nona Norma dan Adam melaporkan kepada direktur tentang pengawasan mereka terhadap Sung Jinwo dan para pemburu. Mengonfirmasi bahwa Sung Jinwo adalah salah satu raja. Nona Norma mencatat bahwa Sung Jinwo berbeda dari raja-raja lainnya. Saat dia melakukan kontak mata dengannya, kekuatan gelap di dalam dirinya sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan dalam Sung Jinwo tidak terbatas. Segera setelah itu, direktur membawa mereka berdua ke tingkat bawah tanah ke-24. Di dalamnya, mereka menyimpan sisa-sisa fosil seperti nada Kames. Sejak nada itu dikalahkan, barang berharga ini selalu disimpan di sini, menunggu pemiliknya. Direktur ingin menggunakan barang berharga tersebut untuk membujuk Sung Jinwo agar bergabung. Setelah tes selesai, Sung Jinwo tidak memberikan jawaban yang pasti. Dengan awakening keduanya, Sung Jinwo merasa menawan. Untuk memastikannya, dia bertanya pada adiknya, Sung Jinah, yang menjawab, mempertanyakan kepercayaan dirinya, mengatakan dia seorang pecundang kutu buku. Sung Jinwo mengatakan adiknya bahwa dia telah mendirikan guild solo. Sebagai seorang yang berprestasi akademis, adiknya menyarankan untuk mengganti namanya menjadi Guild Ajin. Di sisi lain, Cha Hain pulang ke rumah dan membenamkan kepalanya di bantal. Wajahnya memerah karena malu. Dia teringat mengungkapkan perasaan ke Sung Jinwo, dan Sung Jinwo menanggapi, dalam hal ini, bukankah ada cara yang lebih baik untuk bergabung dengan guild? Saat itu, Cha Hain teringat sesuatu penting. Itu adalah yang dikatakan Jiwa Min Bayang Yu saat merawatnya, peringatkan Sung Jinwo untuk berhati-hati terhadap kekuatan yang dimilikinya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!